Oke, sekarang kita akan bahas XOR pairs problem. XOR adalah operator bitwise yang hasilnya akan satu ya, hasilnya akan satu jika dan hanya jika input bitsnya itu berbeda. Nah, yang satunya satu dan yang lainnya itu nol. Nah, nanti hasilnya akan satu. Nah, contohnya gini. Misalkan angkanya 6. Kalau kita convert jadi bits jadinya 0110 ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Kalau hitung dan jadinya 6. Kemudian 3. Nah, 3 itu 0011, 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 1. Nah, kalau kita XOR kan, jadinya nanti kalau misalkan bagian atasnya 0, bagian bawahnya 1, pokoknya berbeda lah. 01 atau 10, maka hasilnya 1. Oke, nah contohnya nih, 1 dengan 0 jadinya 1. Tapi kalau sama, misalkan 0 dengan 0, 1 dengan 1 jadinya 0. Nah, itu operasi XOR. Oke. Nah, biasanya operator XOR ini ditulis dengan simbol ini, lingkaran bulat nih ya. Di dalamnya ada simbol tambah. Nah, atau di kebanyakan bahasa pemrograman menggunakan karakter caret gini. Nah, yang kayak gini. Ini caret nih. Nah, contohnya 10 kita XOR-kan dengan 6, jadinya 12. Nah, 10 itu kalau dikonversi jadi bit, jadinya 10, 10. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 4, 2, 0, 1, 2, 3, 2 pangkat 3, 8, ditambah 2, jadinya 10. Nah, kalau 6, 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2. Nah, kalau kita XOR-kan, 0, 0 jadinya 0 kan, dia nggak boleh sama. Kalau 1 dan 1 juga 0. Nah, ini berbeda nih. 0, 1 jadinya 1. Kalau 1, 0 juga jadinya 1. Nah, kalau kita hitung desimalnya jadinya 12 ya. 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3. Oke. Pada problem ini kita akan diberikan bilangan bulat N dan himpunan bilangan S, I sampai M, 1 sampai M ya. Tugas kita adalah menghitung berapa banyak pasangan integer yang dilambangkan dengan A, B. Nah, ini bilangan pertama, ini integer kedua ya. Nah, yang mana A ini harus besar sama dengan 1. Jadi minimalnya 1 ya. Nah, A, B ini, A dengan B ini harus kecil sama dari hasil XOR A dengan B. Nah, jadi A dengan B ini misalkan A-nya 10, B-nya 6. Kita XOR-kan dapat 12. Nah, 12 ini harus besar sama dengan B. B-nya 6 harus besar sama pula dengan A. A-nya 10. Nah, gitu. Banyak ya constraint-nya. Nah, dan A XOR B ini 12 harus kecil sama dengan N. Oke, N-nya itu nanti kita masukkan N-nya. Nah, kemudian ada lagi nih. A di XOR dengan B nggak boleh sama dengan elemen yang ada di S, himpunan elemen S. Nah, jadi kalau misalkan A XOR B-nya 12, nah misalkan ada himpunannya nanti angka 12, jadi nggak boleh. Jadi ini nggak memenuhi nanti kalau ada yang sama gitu. Nah, contohnya misalkan N-nya 10 dan himpunannya 4, 6, 7, 10. Nah, maka terdapat 6 pairs ya, 6 pasangan. Nah, 1, 2, 1 XOR 2 jadi 3, 1, 4, 1, 8 sampai ini. Nah, ada 6. Nah, kalau kita observe nah kalau kita lihat nih kan 2,4. Nah, ada nih kan 2,4 sebenarnya. 2,4 dia tuh nggak memenuhi kondisi karena 2 ini 2 A-nya 2, B-nya 4. Kalau kita XOR kan jadinya 6. Kenapa dia nggak memenuhi? Karena 6 itu adalah elemen dari S. Nah, S-nya kan nih 4, 6, 7, 10. Nah, kalau kita XOR kan jadinya 6. 6 ini elemen dari S. Nah, ini 6 ini. Nah, jadinya nggak memenuhi. Gitu 24. Kemudian ada lagi nih size pair-nya itu 5,1. Dia nggak memenuhi juga karena hasil 5,1 ini dia nggak memenuhi yang bagian ini, yang constraint ini. Hasil 5 XOR 5,1-nya ini nggak besar sama dengan A, B. Nah, gitu. Nah, dari sini nangkap ya kalau ini kita XOR kan, kemudian cek constraint-nya, nah kemudian kita list gitu ya. Dapatlah berapa banyaknya. Kita hitung nih berapa banyak. Jadinya outputnya nanti 6, berapa banyak pairs gitu. Nah, inputnya dimulai dari konten ya. Ada 2 buah bilangan integer N dengan M, yang mana N nya itu 1 sampai 1 juta ya, dan M nya itu 1 sampai 100.000. Oke, yang merepresentasikan N dan size of the set integer the given N dan size ini berturut-turut ya. Kalau N nya ini
merepresentasikan ininya 10 n-nya, n yang tadi ya. Nah ini n yang tadi. Kemudian kalau m-nya ini merepresentasikan banyaknya himpunan bilangan. Nah gitu. Contohnya gini, n-nya 10, berarti ini yang tadi n-nya 10, kemudian ini 4 ini himpunan bilangan di bawahnya. Kalau kita enter, nanti kita bisa masukkan berapa banyak bilangan? 4. 1, 2, 3, 4 sesuai dengan ini 4. Oke. Nah, nanti kalau kita hitung jadinya 6. Oke, ini kayak yang tadi. Nah, kalau sampai lagi nih, misalkan 8, n-nya 8, kemudian banyak bilangan, banyak himpunannya 5, berarti 4, 3, 5, 8, 1. Ini acak aja ya, tergantung sistemnya nanti di random. Nah, hasilnya 10. Kenapa 10? Nih. 16. Nah, ini dicacah nih ya, 16 sampai 7. Nah, kemudian ada lagi nih 20 dengan 7. 20 ini n-nya, kemudian 7 ini banyak himpunannya. Nah, dapat 50. Bla 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 bla. Oke. Udah ini ya problemnya ya, cukup panjang. Oke, kita kan coba implement. Pertama kita ambil dulu ininya ya, kita ambil dulu inputnya. Nah, ini pakai Bovio Neo Reader, kita ambil inputnya. Yang pertama itu ini. Nah, ini pertama kita ambil untuk n-nya, nanti disimpan ke dalam n. Nah, ini n. Nah, kita isi nilainya nanti. Oke. Nah, kemudian sebenarnya ini nggak perlu ya, soalnya kita nggak pakai kan. Yang m-nya ini nggak perlu sebenarnya nih. Bukan nggak perlu ya, tapi nggak dipakai itu. Ya itu nggak perlu sih. Nah, ini 4. Nah, ini terserah HP-nya kan nggak ada validasi nih. Kalau ini tuh m-nya itu harus sama dengan ini, nggak ada validasi. Jadi ini nggak usah kita tangkap nih. Kita tangkap aja bilangan yang pertama ini. Nah, makanya sini ambil yang ini aja. Ambil yang indeks ke 0. Gitu, ambil yang awal aja. Yang m-nya nggak usah diambil. Ini tuh n-nya ya. Nah, n-nya. Oke. Kemudian kita untuk enter lagi kan. Nah, ambil nih set of bilangan yang ini. Nah, kita ambil, kemudian kita split. Nah, kan dipisahkan dengan spasi nih. Nah, ini kan kita cuma ambil string ya. Berarti belum kita pisahin, belum kita split nih. Kita splitin dengan spasi ya. Kita splitin dengan spasi dulu. Nah, ini untuk menghapus enternya nih. Kita ganti dengan ini. Nah, kalau kita split jadinya kan array ini. Jadinya slice. Nah, kemudian kita looping nih. Kemudian kita masukkan ke ini, ke set bilangan ini. Oke, kita masukkan ke set. Sebelum kita masukkan ke set, kita convert dulu jadi integer. Nah, terus kita coba print deh. Oke, kalau kita coba run, go run. Nah, misalkan ini 10,4 enter. Nah, ini set of apanya ya, himpunannya misalkan 2, 3, 4, 5 enter. Nah, berhasil nih, ditangkap nih n-nya 10. Oke, n-nya 10. Nah, kemudian ini bilangannya tadi udah kita masukkan ke dalam slice. Oke, gitu. Sekarang gimana cara kita anunya? Oke, kita dekomposisi dulu apa aja nih yang mau kita bikin. Nah, pertama kan tadi ada nih kan, dia kan inputnya berupa bilangan nih, himpunan bilangan gitu ya, himpunan angka. Jadi kita butuh nanti akan convert dia jadi bits. Jadi kita siapin aja nanti metode untuk convert dari number ke dalam bentuk bits ya. Nah, ini aja nama metodenya nanti kita convert jadi bits. Nah, nanti kalau udah kita convert jadi bits, kita punya metode juga XOR. Nah, kan udah kita bits kan dua bilangan a, b nya kan. Nah, nanti kita XOR kan. Nah, dapat hasil XOR nya kan. Nah, setelah dapat XOR, nah itu kan masih bit nih, masih bit ya, 0001 gitu kan. Nah, berarti kita convert lagi jadi 6, jadi number, berarti bits to 6. Kita convert yang XOR ini ke dalam XOR yang ini ke dalam number. Baru nanti kita cek constraint-nya. Apakah ini yang banyak ini? Yang mana tadi? Yang ini. Oke, gitu. Nah, kemudian apa lagi ya? Kalau kita lihat constraint-nya ini udah. Nah, ini gimana cara cek hasil XOR yang udah kita convert jadi bilangan desimal itu nggak ada di himpunan. Kita akan cek dengan himpunan yang ada di S ini. Nah, gimana caranya? Nanti kita bikin aja metode isExist ya, fungsi isExist. Ada nggak gitu ya? Ini tuh XOR-nya. Oke, nanti tuh
ini bilangannya ya, ini hasil XOR nya lah, ini n nya, kemudian di sini setsnya ya. Nah karena ini udah kita bikin global, nah kita nggak perlu pas nih, kita panggil aja langsung di fungsinya ini kayak gitu. Banyak ya. Oke, kita coba dulu convert jadi ini 62 bits. Kita bikin func atau yang mudah aja dulu, is exist. Func is exist. Nah gini, berarti di sini ada n-nya, mau n-nya angka berapa kita cek, kemudian kita lakukan perulangan ya. Kita lakukan perulangan, kita yang mudah aja dulu dari si sets, dari himpunan sets ini ya, dari himpunan sets ini kita lakukan perulangan. Jika itu ya, jika n-nya yang kita masukkan ini sama dengan v ada di dalam setsnya, maka kita return aja true, oh ada gitu ya. Kalau enggak, maka kita return false. Kembaliannya berupa boolean true atau false. Oke, udah. Kemudian kita coba bikin yang ini, fungsi untuk convert 62 bits. Nah ini perlu nih n-nya ya, n-nya. Nah kemudian di sini apanya nih? Kemudian di sini kita bitsnya ya, bitsnya itu kita tampung aja dalam slice ya, dalam slice integer 0101 gitu ya, itu saja namanya bits. Oke, nah kalau udah sekarang gimana nih caranya supaya ini kan angkanya nggak karuan ya, misalkan n-nya 100.000, nah nanti berapa bits tuh kan, berapa bits, jadi kita bikin aja yang agak gede, misalkan 64 bits. Nah jadi slash-nya nanti akan diisi oleh 64 bit, 0 sampai 64 buah, tapi nggak 0 ya, ada satu misalkan. Nah gitu, jadi kita siapin aja itunya tuh sebanyak 64 nanti ya, biar banyak aja gitu. Kita nggak tahu hasil Excel-nya nanti berapa, n-nya nanti berapa gitu ya, himpunannya berapa, kok n sih, himpunannya berapa, n-nya ya, n-nya kalau himpunan itu kan tuh ngecek ya n-nya. Nah sebenarnya ya kalau kita lihat nih kan 1 2 1 4 dia tuh sebenarnya kayak matriks gitu ya, misalkan n-nya 10 berarti dicek nih 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 sampai 10, kemudian baris 2 lagi 21 22 23 24. Nah gitu dicek sampai 10 10. Nah jadinya kayak gini nih 1 1 1 2 gitu ya. Nah dicek ini pairsnya semuanya nih, A, B hanya itu baris, B nya itu kolom. Oke, A B A B A B A B. Nah gitu. Nah jadi 62 bitnya tadi kan 64 ya, kita mau 64, jadi kita bikin aja perulangan dari 0. Nah yang mana i nya itu kecil dari 64 ya, dulu kecil dari 64 berarti 64 buah. Nah i plus plus. Nah masalahnya nih gimana, ini kita return aja di bawah. Nah permasalahannya gimana cara convertnya jadi bits gitu ya. Nah caranya mudah, caranya adalah n-nya itu ya, n-nya itu kita dankan, ini operasi bitwise lagi ya, dengan cara satu ini si i-nya ya 1 kita left shift dengan si i-nya berapa. Nah ini enggak, kalau dia nggak sama dengan 0 maka baru deh di sini bitsnya kita append bitsnya dengan 1. Nah kalau else maka dia 0. Nah gini, nah, oke. Nah contohnya gini, misalkan apa ya, misalkan n-nya itu 5 deh, 5, misalkan n-nya 5. Nah berarti kan di sini 1, oke, ini satunya kan 1 di bitwise ya, di bitwise dengan apa, dengan i-nya kan mulai dari 0 nih. Nah di bitwise dengan 0 jadinya berapa nih, bitwise itu ya pergeserannya, dia geser sebanyak 0, maksudnya kita geser sebanyak 0. Yang satu ini kita convert dulu jadi bits. Aduh nggak ada pula ya, nah nantilah. Ini misalkan bits kita ada ini 1 1. Gini aja. Nah ini kalau kita shift left 1, oke, ini kita kalau kita shift left 1 jadinya gini, jadinya ini ya. Jadinya 0 ini pindah ke sini ya, kita geser ke kiri, kalau ini ke kanan, kalau ini ke kiri. Nah berarti ini jadi 0. Nah 1 ini pindah ke sebelahnya 1. Nah ini 0 tetap 0. Nah gitu shift left itu kita bitsnya itu kita
kita pindahin ya, kita shift ke kiri. Berapa banyak? Sebanyak i-nya ini, sebanyak misalkan 0 gitu ya. Nah kalau gini jadinya berapa? Jadinya 1 ya. Kalau kita left shift dengan 0 jadinya nggak gerak nggak berubah ya, jadinya ini 1, tetap 1 itu berapa ya? 0 0 0 1, 2 pangkat 0 jadinya 1. Nah gitu. Nah contoh lagi. Oh ya belum ya, ini kan baru dan kita dankan dengan 5. Oke, dankan dengan 5 berarti misalkan ini kan 1 nih tadi, 1 hasilnya tetap 1 nih kan, ini kan hasilnya tetap 1 nih. Nah ini kita dankan dengan 5. Kenapa 5? Kita n nya itu misalkan 5 deh, n nya itu kita masukkan 5 ya. Nah 5 berarti kita akan dankan dengan 5. Ini operasi betul lagi ya. Nah ini yang operasi dan tadi tuh ini. Dan kalau 1 1 makanya 1, selain itu 0. Pokoknya atasnya 1, bawahnya 1. Nah maka harus dia jawabannya 1. Itu hasilnya 1. Nah 1 didankan dengan 5 hasilnya 1 ya. Nah ini kan 1 nih. Nah gini. Nah ini kan 1. Kalau 5 itu berapa? 5 itu 0 anggap 0 ya, berarti 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 2 ya. 0 1 2 berarti 1 1. Nah ini. Oke, kalau kita dankan ya. Ini 1 1. Oke. Ini 1 1, kemudian ini 0 dengan 0 ya. 0, kemudian 0 dengan 1 0, kemudian 0 dengan 0 0. Nah, dapat 1 ya kan? Dapat 1. Karena dia 1 dan nggak sama dengan 0, maka berarti bitsnya isi dengan 1. Nah gitu seterusnya. Misalkan lagi deh, misalkan berapa lagi ya? Nah misalkan 1 deh, 1 ini kan tetap 1 nih ya. 1 kita left shift dengan 1, jadinya berapa? Jadinya 2. Kenapa 2? Ini berapa nih ya? 0 0 geser kiri 0 0. Awalnya kan ini 0 0 1. Nah diubah nanti jadi ini, jadi satunya di sini, nolnya di sini. Oke. Nah ini tuh nanti hasilnya berapa? 2 ya. 2 0 2 pangkat 0 0 2 pangkat 1 2. Nah ini 2 pangkat 1 nya berarti ini 2 kita dankan dengan 5 jadinya 0. Kenapa 0? 2 0 0. Kita hitung aja ya, 0 gitu ya. Kalau 2 itu kan 0 0 0 1 0. Nah ini 2 nih ya. Kalau 5 0 0 2 pangkat 1 2 pangkat 2 0 1. Nah ini. Nah ini kalau kita dankan, nah kalau kita ini kan 2 pangkat 0 1 2 pangkat 2 4, 2 tambah 4 5. Jadi ini kalau kita n kan ya, kalau kita dankan jadinya 0 0 0 jadinya 0. Nah makanya 0. Nah nanti di append ke 0. Nah gitu caranya. Penat pinggang. Oke, gitu caranya untuk mengubah number to bits. Oke. Nah sekarang gimana cara XOR? Yang mudah nih. Func XOR. Nah di sini ada bits A nya. Kita ada 2 bits ya, bits B. Oke, bits A, bits B. Oke, kemudian tipenya tadi slash of integer ya. Kembaliannya juga berupa XOR. Ragu nanti result aja lah atau number, itu aja lah, XOR aja deh. Nah XOR ini mudah nih, kita lakukan perulangan ya. Kita ambil bitnya dari si XOR ya, dari si ini range dari si bits. Masa ya, berarti kalau tadi kan sebanyak 64 juga lah kan, kita define nih panjangnya 64, jadi sebanyak 64. Berarti nggak bisa ini nih, kita lakukan perulangan konvensional bisa aja. I nya dimulai dari 0, I nya kecil dari 64, kemudian I nya plus. Nah gini, kalau udah sekarang XOR nya ya, XOR ini kita append XOR. Nah apa kita respon? Bits A. Oke, bits A indeks ke I kita XOR. Nah ini karet nih, XOR dengan yang mudah nih kalau karet nih, XOR dengan bits B. Oke, bits A XOR dengan bits B, kemudian terakhir kita return. Udah deh.
Sip. Nah sekarang is exist, exist sudah ya. Oke sekarang bits to 6 lah, bits to 6 ini. Kalau bits to 6 ini berikan XOR ya, XOR ini integer, ini hasil XOR nya nanti ya, kemudian hasilnya itu berupa number of integer ya. Nah kemudian sini kita lakukan perulangan, nah pertanyaannya gimana cara anunya ya, cara ngubah bits itu, bits array of slice of bits itu jadi number. Nah cara mudah ya, pertama kita loop semua bitsnya, ini aja bit. Nah kita range dari si XOR yang dimasukkan itu. Oke, di sebelahnya kita return. Oke, nah di sini caranya mudah ya, 6. Oke, numbernya ini kita tambah sama dengan, nah setiapnya itu kita tambah hasilnya. Oke, kita tambah dengan apa? Kita tambah dengan bit. Nah ini bit. Oke, bit, nilai bitnya itu ya dikali dengan, nah kita shift left lagi deh, kita shift left lagi dengan sebanyak i itu didapat dari si indeks. Oh ya ini kita, nah ini aja deh, ini 6. Nah gini ya. Nah kalau kita misalkan deh ya, XOR ini misalkan berapa ya, 0100 apa ya, 0101 deh, berarti ini berapa nih, 0101 ini 2 pangkat 0 itu 5 ya, 5. Kemudian kita XOR kan dengan berapa, XOR udah tadi ya, XOR nya udah, misalkan ini tuh hasil XOR nya deh, nah ini tuh hasil XOR nya. Oke udah dapat. Nah kemudian kita ubah jadi bits to 6 ini, bits ini kita ubah jadi number ini. Nah gimana cara ubahnya jadi 5 gitu ya. Nah caranya mudah, caranya kita ikutin yang ini nih ya. Yang pertama 1, oke, dalam kurung dulu 1, kita self leave back dengan 0. Kenapa 0? Karena indeksnya dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0. Kemudian ini tuh berapa nih, 1. Oke 1 ini kan 1 nih, kalau kita apa nih nggak berubah nih kan, nggak ada shift nya kan, dia kita shift nya 0 dikali dengan nilai bitsnya berapa. Nah kalau ini kan nilai bitsnya nih 1 nih ya, 1 berarti nilainya berapa, 1. Oke bawahnya lagi 1 ini tetap. Nah nih lanjut lagi nih ke i berikutnya, i nya sebelumnya 0 jadi 1. Oke kemudian jadi 1, kemudian ini berapa nih, 1 berarti tadi kan jadinya 2 ya. Bit yang sebelah paling kanan, bit sebelah kanan tuh kita geser 1 dengan ke bit sebelah kiri, jadinya 2 tuh. Kemudian dikali dengan berapa, dikali dengan bitsnya, bits yang kedua itu kan 0 ya, bits yang kedua itu 0 ini. Nah 0 jadinya berapa, 2 kali 0 0. Oke lagi 1 ini indeksnya jadi 2. Nah kemudian ini berapa jadinya 4. Oke jadinya 4. Kalau kita shift 2 kali yang bit 1 ini jadinya 4. Kemudian ini berapa, bit ketiga ini kan 1. Nah jadinya 1, jadinya berapa, 4. Udah deh, 0 ini nggak perlu, 0 ini nggak perlu. Kalau kita total nanti, kalau kita plus jadinya berapa, jadinya 5. Nah gitu cara convert bits to 6. Oke skip perut. Oke itu aja ya. Nah sekarang gimana cara kita solve nya, kita udah siapin semua metodenya. Sekarang kita mau, itu kan matriks tadi kan 10 kali 10 berarti dia apa tuh kan, apa tuh istilahnya, membangkitkan bilangan lah ya. Membangkitkan bilangan 1 1 1 2. Nah kita bisa perulangan the state loop ya. Nah kita bisa state loop nih. Nah itu dimulai dari 1, i nya itu kecil sama dengan n ya, i nya plus. Nah kemudian dalamnya juga ini j dimulai dari 1 juga, j nya kecil sama dengan n, kemudian j nya plus. Oke. Nah kita bikin aja dulu counter di sini ya, counternya 0. Kemudian di bawahnya, nah ini nih pertama apa nih, temporary. Pertama kita XOR kan. Nah ini tadi kita XOR kan, apa yang kita XOR kan, yaitu kita XOR kan bits row dengan bits column. Nah jadi 6 to bits ya, ini metode ini 6 to fungsi ini 6 to bits yang ke i, oke, koma 6 to bits yang ke j. Oke ini baris, berulang kedua itu kolom. Oke kita ubah jadi bits.
Setelah kita ubah berarti kita convert dia jadi number, berarti bits to 6, apa namanya tadi ya, bits to number. Nah ini bits to number dari si temp, nah dari si yang bits yang udah kita XOR-in tadi. Nah sekarang baru deh kita cek jika hasilnya itu is exist gitu ya, jika ada si number itu di dalam set is exist. Kalau ada, nah di sini kita negasi ini. Nah kalau nggak ada, nah gitu, kalau nggak ada dan gitu ya, apalagi tadi tuh dan nah nih dan ini harus kerjasama dengan ini ya, yaitu harus kerjasama. Kemudian ini baru ini yang kita cek ya, ini nggak ada di LMS. Kemudian ini kita cek juga nih harus kerjasama dengan temp ini. Oke, dan apa, dan 6 ini harus kerjasama dengan n gitu ya, harus kerjasama dengan n. Dan lagi oke, apa lagi tadi ya, A dan P nya itu kerjasama dengan temp. Oke, I nya itu raw ya, I nya itu harus kecil sama dengan kerjasama dengan si 6. Oke, si 6 nya itu yang udah kita convert. Kemudian J nya juga ya, J nya juga harus kerjasama dengan si 6 nya juga. Oke, kalau udah counternya kita tambahin 1, kita hitung. Nah di bawah kita print deh si counternya dapat berapa. Banyak juga ya. Sip. Ini kenapa nih? Not divine. Bits cannot compare bits to append bits. Compare sama dengan not define of integer. Aduh, kenapa ya? Not bits cannot compare bits sama, aduh kok compare sih, ini kan kita assign. Aduh, blank. Oke, kalau kita coba ya, kalau kita coba tes dulu. Oke, pertama kita coba yang in mana ya, 10,4 10,4 46 ini ya, 46 7 10. Yup, nah hasilnya 6. Benar, hasilnya 6 ya kan. Kalau ini lagi, aduh sensor pula nih, 8,5 4 3 5 8 1. Nah ada 10 lagi, ini 20,7, kemudian 3 7 18 15 12 18 19 jadinya 50. Nah benar nih, lagi 5,6, ini kita copy aja deh, 1 2 3 4 5 6 jadinya 0. Nah gitu, pusing. Berapa nih? 30 menit 27. Oke, kita save.